Alhamdulillah. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ini cuma sekedar air ya, tapi bisa segar di tenggorokan. Ini air teh biasa, nggak pakai gula ya biar sehat ya. Tapi ini akan menjadi emas yang sesungguhnya, yaitu air yang tanpa terkontaminasi seperti di daerah-daerah pertambangan ya. Alhamdulillah di daerah saya itu masih seger ya airnya, masih istilahnya masih murni, nggak seperti di daerah-daerah yang lain yang terkontaminasi bahan-bahan kimia, terutama di daerah-daerah pertambangan ya. Di daerah saya ini masih murni ya. Kan kalian tahu ini yang dipakai itu apa? Ya gelas, ya cuma gelas. Cuman mungkin kebanyakan orang yang taunya ya gelas, nggak ada yang aneh ya kan. Cuman kalian pernah tahu nggak sih, atau pernah mikir nggak, pernah ada kepikiran nggak sih kapan terciptanya gelas? Terus terinspirasi dari apa sih gelas itu di awalnya gitu ya? Dan terbuat dari apa sih gelas pertama itu? Nah, di sini akan saya bahas hanya sedikit ya, soalnya ilmu saya juga mungkin masih sedikit dan ini juga dari referensi-referensi yang masih sedikit. Gelas ini banyak jenisnya ya. Ini diantaranya dari kaca, ada yang dari plastik, ada juga yang mungkin dari keramik. Tapi biar lebih jelasnya, kita mulai dari gelas itu awal terciptanya atau awal terbuatnya dari apa. Jadi gelas itu ya salah satu penemuan manusia yang paling penting dan berguna dalam sejarah. Sejarah gelas dimulai sekitar 2500 sebelum Masehi di Mesopotamia, di mana manusia pertama membuat gelas itu dari pasir kuarsa dan juga soda. Nah, saya aja baru tahu nih, pasir kuarsa itu apa, terus kenapa pakai soda? Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah terciptanya gelas ya. 2500 sebelum Masehi, manusia pertama kali membuat gelas di Mesopotamia menggunakan pasir kuarsa dan juga soda. 1500 sebelum Masehi, gelas mulai digunakan di Mesir dan Fenisia. 500 sebelum Masehi, gelas mulai digunakan di Yunani dan juga Roma. Abad pertengahan, gelas menjadi lebih umum digunakan di Eropa, terutama di Venesia dan juga Italia. Abad ke-18, revolusi industri membawa perubahan besar dalam produksi gelas, membuat gelas menjadi lebih murah dan juga lebih banyak tersedia. Sampai abad ke-20 atau abad kekinian ya, abad modern, penemuan gelas, tempered glass dan juga laminasi membuat gelas menjadi lebih aman, lebih kuat dan juga lebih fleksibel. Jadi mungkin kebanyakan orang ya hanya tahu gelas itu ya udah ada lah gitu kan dari dulu. Tapi penting juga bagi kita untuk mengetahui walaupun hal-hal yang kecil, hal-hal yang receh, kita tahu sejarahnya bagaimana, awal terbentuknya bagaimana. History itu penting. Sejarah ya, jangan pernah melupakan sejarah. Termasuk sejarah negara kita sendiri, tentang pahlawan, tentang orang-orang yang banyak orang-orang yang berkontribusi dalam perjuangan memerdekakan negara kita. Di sanalah pentingnya sejarah. Dulu ya waktu saya sekolah waktu di SD, itu sejarah-sejarah itu ada. Tapi untuk yang sekolah-sekolah sekarang kayaknya banyak sejarah yang istilahnya bukan ditutupi ya, tapi lebih kepada kurang dijelaskan dengan lebih detail. Sejarah-sejarah Islam dan banyak juga yang lainnya. Pada intinya histori itu penting, entah itu histori yang sudah lama ataupun histori hidup kita sendiri, masa kecil kita, masa remaja kita, itu sangatlah penting. Jadi pesan-pesannya dari saya ya. Yang pertama, jangan lupa bersyukur karena nikmat itu walaupun hanya sekedar air itu sangatlah penting dan harus disyukuri. Karena nikmat bukan hanya sekedar uang, tapi juga tentang kesehatan, kebahagiaan dan segala hal yang positif. Itu sangat penting. Mungkin cukup sampai di sini saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.